Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Hari ini kita masuk pada pertemuan sesi keempat. Di sini saya sebelum mempresentasikan materi sesi keempat ini, saya akan mengingatkan adik-adik, tolong untuk dikerjakan tugas dan diskusi-diskusinya. Untuk tugas satu ini itu batas maksimalnya 1 minggu. Tolong dikerjakan sebelum jatuh tempo deadline-nya biar bisa dinilai dan tidak mendapatkan nilai yang jelek. Nah, kita kembali kepada materi yaitu hari ini Ibu akan menjelaskan tentang sistem perusahaan dan sistem pendukung manajerial. Di mana itu sistem perusahaan itu adalah sistem perusahaan adalah konsep perusahaan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai elemen seperti sumber daya manusia, eh, modal, teknologi, proses bisnis, teknologi yang digunakan, dan yang merupakan satu kesatuan yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kemauan pemilik perusahaan. Nah, kemudian konsep perusahaan itu dibagi menjadi eh, beberapa bagian. Yang pertama adalah kesatuan terintegrasi. Maksudnya di sini adalah perusahaan dilihat sebagai sebuah sistem di mana berbagai unit ataupun subsisten bekerja sama untuk mencapai tujuan. Maksudnya ini adalah adanya kolaborasi antara satu bagian dengan bagian yang lain yang terintegrasi sehingga dia saling berhubungan untuk mendapatkan tujuan tertentu. Contohnya marketing, keuangan, terus bagian gudang atau bagian produksi, di mana marketing ini akan melakukan penjualan di luar dengan produk-produk apa saja yang ada di perusahaan itu. Nah, jadi si marketing ini dia melakukan penjualan dari produk-produk yang ada di perusahaan tersebut sehingga dia mendapatkan income yang akan diolah oleh si bagian accountingnya sehingga dapatlah gaji karyawan, gaji salesnya, gaji lembur ataupun bagian-bagian yang lainnya. Nah, mereka saling berkoordinasi. Misalnya nih si sales, oh saya membutuhkan barang ini lebih banyak, maka bagian produksi akan memproduksi barang yang dibutuhkan itu diproduksinya lebih banyak lagi. Nah, dari situ kita dapat mengetahui, oh, barang yang si A ini harus banyak diproduksi karena banyak diminatin. Sedangkan bagi barang yang B itu produksinya dikurangin karena itu merupakan produk yang jarang diminatin. Karena apa? Mungkin karena faktor tampilannya jelek ataupun eh, harganya yang mahal. Jadi dikurangin sehingga di perusahaan ini tidak mengalami kerugian. Kemudian tujuannya apa dengan adanya konsep perusahaan sebagai sistem ini? Yaitu adalah kita memproduksi barang atau jasa sehingga dia memberikan keuntungan kepada perusahaan sehingga mendapatkan laba bagi perusahaan tersebut sehingga dia mengurangi terjadinya kerugian sehingga dia dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan adanya produksi tersebut bagi perusahaan mengurangi terjadinya kerugian bagi karyawan meningkatkan income pendapatannya dengan ada misalnya tambahan bonus dan lain sebagainya. Kemudian elemennya apa? Elemennya itu adalah membentuk perusahaan yang meliputi SDM, modal, teknologi, dan proses operasional yang saling berkesinambungan dan saling eh, berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Kemudian apa sih karakteristik dari sistem ini? Nah, karakteristik dari sistem ini dia bermacam-macam. Ada yang namanya komponen. Nah, komponen karakteristik itu apa aja? Misalnya ada input, ada proses, ada output. Kemudian lingkungan luar. Lingkungan luar ini maksudnya adalah bahwa kita memproduksi barang ini sebelumnya kita lakukan dulu survei dengan membawa sampel-sampel kecil dulu tentang produk kita yang akan ditawarkan ini. Berminat nggak pihak luar ataupun masyarakat yang ada di sekitar ataupun di luar lainnya atau di seluruh Indonesia dengan membawakan sampel-sampel ini. Jika berminat, baru kita produksi. Jika tidak,
kita akan membatasi produksinya dengan ada ada bacaan dengan ada batasan atau boundary di sini kita batasin. Batasannya apa? Jika barang yang kurang diminatin itu produksinya dikurangin. Sedangkan barang yang banyak diminatin itu akan diproduksi secara maksimal ataupun secara banyak sehingga dapat terdapat sehingga dapat tersebar di seluruh Indonesia tentang produk kita ini. Kemudian maksudnya jalinan ini adalah adanya hubungan jalinan antara si perusahaan, konsumen, dan pemasok barang baku untuk kita produksi ini. Jadi pemasok itu apa? Petani-petaninya. Misalnya kita memasok misalnya ya eh, tepung, berarti kita pemasoknya adalah dari si ini dari si petani petani singkong, misalnya petani dari eh, tebu untuk gula dan lain sebagainya yang dapat memasukkan barang-barang bahan baku itu kepada perusahaan kita sehingga perusahaan kita bisa memproduksi barang-barang tersebut dengan secara optimal sesuai dengan permintaan dari pasaran ataupun masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, jadi mereka saling menghubungkan antara jalinan yang menguntungkan antara satu dengan yang lainnya. Ini ada pada materi CRM ya, Consumer Relationship Management. Kemudian adanya masukan. Nah, masukannya ini adalah inputan. Inputannya apa di sini? Inputannya itu adalah bahan baku atau pemasok. Tadi itu misalnya dari apa tuh ubi kayu, dari tebu, dari misalnya teh untuk pemasok pembuatan produksi teh, celup ataupun teh tubruk seperti itu ya. Kemudian adanya proses di mana semua itu tadi bahan-bahan baku tersebut kita proseslah sehingga dia menjadi bahan yang siap pakai oleh si konsumen atau masyarakat luas. Contohnya apa? Contohnya kita pemasukannya yaitu tadi si ubi kayu tadi diproduksi kita olah. Nah, setelah kita olah kan kita melakukan proses ini sehingga dia menjadi tepung. Tepung apa? Kita produksi misalnya dengan menggunakan nama tepung segitiga biru, tepung eh, kancana dan lain sebagainya. Kemudian ada keluaran. Keluarannya apa ini? Keluarannya adalah output dari si apa? Ubi kayu tadi apa? Yaitu adalah tepung. Tepung apa? Misalnya namanya mereknya tepung segitiga biru, tepung kunci mas, tepung dari cap jamur dan lain sebagainya. Kemudian kita sebarkanlah mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan tadi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bahwa produk-produk kita itu sampai kepada masyarakat ataupun pada konsumennya yang siap dipakai sehingga kita mendapatkan income ataupun pemasukan dengan adanya laba sehingga mengurangi terjadinya kerugian pada perusahaan. Income-nya lain ada sasarannya adalah keuntungannya bagi perusahaan itu adalah mendapatkan keuntungan atau laba sehingga si para karyawan itu mendapatkan gaji, mendapatkan bonus dan lain sebagainya. Sasarannya bagi masyarakat adalah bahwa konsumen-konsumen tersebut memberi dapat menikmatin tepung-tepung tadi yang siap saji, yang enak rasanya dengan adanya pemasok tadi sehingga pemasok tadi yang memberikan bahan baku yang berkualitas. Seperti itu. Untuk penjelasannya dapat adik-adik lihat pada materi pengayaan yang sudah saya kirimkan melalui PPT saya. Kemudian ada jenis-jenis sistem dalam perusahaan apa saja? Ada yang namanya TPS, Transaction Process Control. Di sini adalah untuk semua transaksi prosesnya dikontrol oleh perusahaan, yaitu adalah pada manajer ataupun bagian-bagian kepalanya, kemudian akan dilaporkan oleh pada direktur. Ada namanya Decision Support System. Ini adalah melakukan decision atau memberikan diskusi untuk
memberikan support sistemnya seperti apa bagi perusahaan ini sehingga dia meningkat, maju, mengurangi resiko terjadinya kerugian, pailit dan lain sebagainya. Ada juga yang namanya AIS. Ada juga namanya Strategic Management, Technical Management, Business Operation, dan banyak sekali ya. Ada namanya MIS, EES, DSS. Nah, dapat kalian lihat di penjelasan Ibu di PPT-nya. Kemudian, nah ada namanya BIS, Business Intelligence System. Ini digunakan perusahaan untuk mengambil keputusan bahwa kita melakukan bisnis ini maunya berdasarkan apa? Pengumpulan apakah? Apakah memproduksi atau hanya menyalurkan? Nah, terintegrasi enggak? Kita kan perlu mengadakan analisa dulu ke lapangan sebelum kita membuat perusahaan itu maunya apa dan bagaimana. Sehingga setelah semuanya kita dapat informasi itu, baru kita kumpulkan sehingga kita dapat menentukan bisnis apa yang kita mau produksi. Terus namanya ACE, Executive Information System, di sini adalah tingkatan senior, di mana dia membantu mengambil keputusan bagi sebuah organisasi itu lebih baik lagi. Ada namanya CRM. Nah, CRM ini adalah Customer Relation Management. Nah, di sini adalah dia menyimpan berbagai informasi mengenai pemasok, pelanggan, penjual, serta memberikan peluang pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan itu. Ini ruang lingkupnya, rantai masuknya, rantainya itu, rantai siklusnya itu dari pemasok, kemudian diproses oleh perusahaan, kemudian disalurkan kepada distributor ataupun kepada konsumen secara langsung. Nah, itu merupakan satu kesatuan. Nah, CRM sendiri ini dia contohnya bagi perusahaan yang besar itu adalah Indofood, ABC, terus mie sedap itu merupakan rantai dari CRM tadi. Nah, CRM sendiri dibagi lagi menjadi berapa bagian? Adanya B2 tuh atau B2 B2 B2B, B2C, B2R. Nah, ini B2B ini adalah business to business. Jadi misalnya perusahaan nih, perusahaan Indofood langsung mau membeli misalnya minyak yang sudah jadi, itu disebut dengan B2B, yaitu bisnis ke bisnis. Jadi dia hanya menerima minyak yang sudah jadi itu untuk diolah, tidak diolah lagi tapi langsung dipasarkan dengan menggunakan nama merek mereka. Itu namanya B2B, business to business. Kalau B2C itu adalah business to consumer. Maksudnya di sini adalah jadi antara perusahaan kepada konsumen langsung. Misalnya membeli langsung nih Indomie ke swalayan ataupun ke warung-warung. Nah, ada namanya B2R. Nah, B2R ini adalah bisnis to distributor. Nah, jadi dia kepada distributornya nih untuk sebagai pemasoknya. Nah, kemudian ada namanya SFA, Sales for Automatic System. Ini merupakan bagian dari sebuah pekerjaan bagian sales. Dia mencatat nama-nama konsumen, nama-nama distributor, yang mana ketika mereka mereka memiliki produk baru, mereka akan ditawarkan secara langsung melalui sampel-sampel kecil, salah datang ke rumahnya atau melalui lewat WA melalui gambar. Kemudian ada namanya Financial Accounting System. Di sini adalah bagian Departemen Keuangan yang di mana memproses semua keuntungan yang didapat dari penjualan sales tadi dan melakukan transaksi pengeluaran uang untuk pembelian bahan bakunya kepada pemasok. Itu merupakan salah satu sistem FAS tadi, Financial Accounting Systemnya. Sehingga terdapat diketahui hutang dagang berapa, piutang dagang berapa. Terus ada namanya KMS, Knowledge Management System. Di sini adalah memanfaatkan KMS itu menjadi sebuah pertanyaan serta memberikan solusi dari masalahnya apa ini. Misalnya nih adalah setiap pertanyaan itu misalnya eh, bahannya alami enggak? Mengandung MSG enggak? Nah, jadi kita memberikan solusi kepada perusahaan nih. Oh, ternyata ada masyarakat yang tidak mau menggunakan MSG dan mau menggunakan bahan-bahan alami. Nah, itulah contohnya solusinya apa? Solusinya bahwa perusahaan ataupun
pabrik tersebut harus memberikan eh, layanan, yaitu adanya Indomie, adanya mie yang tidak pakai MSG, contohnya lemonial dan lain sebagainya, itu dikhususkan bagi orang-orang yang tidak ingin menggunakan MSG dan pengawetnya. Nah, di sini ada namanya Marketing Information System atau MKIS. Di sini adalah bagian marketing melakukan pemasaran kepada masyarakat luas, kepada distributor untuk memperkenalkan produknya. Sehingga si marketing ini juga mengetahui, oh masyarakat maunya seperti ini. Mau misal tampilannya menarik, harganya murah, banyak, berkualitas, dan sebagainya. Dan terus ada namanya SCM, Supply Chain Management. Di sini adalah BINIS itu untuk melacak aliran sumber dana dan bahan layanannya itu eh, di produksinya seperti apa. Nah, terus pemasoknya bagaimana, dari mana, dan bisa dilakukan pemasok itu setiap hari atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau terbulan atau misalnya 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali. Terus ada namanya TPS, yaitu adalah Point of Sale atau Transaction Process System. Di sini adalah memungkinkan wisatawan mencari hotel atau tempat penginapan. Nah, di sini contoh dari TPS ini adalah contohnya ya, kalian sebagai sales di sini melakukan transaksi proses sistemnya, misalnya penjualan tiket. Jadi melakukan kerjasama antara pihak swasta dengan kalian misalnya misalnya kalian tiket pesawat nih Garuda menawarkan pelayanan wisatawan, eh, misalnya pihak tur ya, tur dulu. Pihak tur bekerja sama kepada pihak tiket, yaitu kepada Garuda misalnya. Nanti pihak si tur ini memberikan, oh di sana apa tempatnya bagus, disiapkan misalnya tempat tempat penginapannya seperti ini, ada tempat apa namanya tuh, tempat wisatanya, transportasinya, makannya sudah include seperti itu. Itu merupakan salah satu contoh dari TPS ya. Kemudian ada namanya HRMS, Human Resource Management System. Di sini adalah bahwa perusahaan memberikan atau menawarkan pekerjaan kepada masyarakat dengan adanya membuka lowongan pekerjaan. Nah, itu merupakan salah satu contoh HRMS tadi. Itu merupakan bagian dari HRD. Nah, HRD itu membuka lowongan sesuai dengan permintaan dari si pihak perusahaan ataupun direkturnya. Terus, aplikasi-aplikasi SAP apa saja yang mendukung dari manajerial ini? Nah, contoh-contoh dari aplikasi yang sering digunakan untuk seorang manajerial yaitu adalah namanya CSF atau Virtual Success Factor. Di sini manajer menggunakan fasilitas ini untuk mempengaruhi aktivitas yang sangat penting sehingga dia melakukan peningkatan dari perusahaannya dan mengurangi dari kerugian perusahaan si itu dengan cara apa? Memberikan pelatihan pelatihan kepada staf-stafnya. Kemudian apa lagi? Yaitu adalah menghasilkan perusahaan itu menghasilkan adanya aplikasi database, yaitu tempat penyimpanan yang dulu menggunakan hard disk, SSD, flash disk, dan lain sebagainya. Sekarang ada yang baru menggunakan sistem cloud. Kemudian adanya proses transaksi bagi perusahaan, yaitu adanya penjualan secara pembayaran tunai melalui kartu kredit, melalui COD dan lain sebagainya. Kemudian eh, Cabutkan apa-apa saja sih contoh dari sistem informasi manajerial, yaitu adanya sistem informasi accounting. Nah, yaitu adalah informasi memberikan transaksi keuangan, contohnya menggunakan aplikasi Mayop dan lain sebagainya. Kemudian ada aplikasi marketing pemasaran, adanya itu adalah sistem promosi, penjualan, bonus, beli satu gratis satu atau promosi penjualannya itu melalui marketing dan salesnya yang selalu bekerja sama untuk meningkatkan
pendapatan dari perusahaan tersebut. Kemudian adanya sistem informasi manajemen persediaan, di mana di sini adalah inventory manajemen informasi sistem yang bekerja sama dengan bagian produksinya, bagian penyimpanannya, bagian gudangnya. Jadi dia dapat mengetahui berapa nih pemasukan hari ini. Dari hasil produksinya misalnya 1.000 dikeluarkan berapa misalnya 500 dibawa oleh sales sehingga mereka tidak mengalami adanya stok yang kosong. Jadi sebelum kosong stok itu, mereka terus melakukan produksi untuk produk tersebut, sehingga tidak ada kekosongan dalam produknya yang akan dijual oleh sales tersebut. Kemudian adanya sistem informasi personalia atau HRD. Nah, ini biasanya digunakan untuk data-data karyawan, baik dari staf, OB, satpam, driver, bagi staf keuangan, manajer, direktur, dan direksinya. Itu merupakan sistem informasi personalia. Itu disimpan pada database-nya. Nah, kemudian ada sistem informasi distribusi. Di sini adalah menyimpan nama-nama distributornya siapa saja, sehingga ketika kita melakukan produksi baru, barang baru, kita menawarkannya melalui lewat WA ataupun email dari si distributor itu, sehingga kita mengetahui nih, oh berapa jumlahnya kita ini, berapa banyaknya. Nah, kemudian ada yang namanya sistem informasi pembelian atau purchasing sistem informasi. Berarti kita melakukan transaksi jual beli itu melalui misalnya Lazada, Tokopedia, ShopeePay, JDID, dan banyak lagi lainnya. Kemudian adanya sistem transaksi jual beli yaitu adalah pemasukan sistem informasi pembelian ini adalah seperti tadi adanya transaksi jual beli tadi melalui cash, melalui transfer, melalui kartu kredit, dan melalui COD. Kemudian adanya sistem informasi kekayaan. Nah, sistem informasi kekayaan ini adalah biasanya dilakukan oleh bagian logistik. Kita untuk mengetahui nih kekayaan kita apa aja di perusahaan ini. Barang yang siap pakai, siap pakai, terus barang yang siap habis, tidak yang tidak siap habis. Nah, itu kan kelihatan tuh misalnya, oh barang yang siap habis misalnya tisu, pewangi, pembersih lantai yang tidak tidak habis, contohnya komputer, flash disk, terus CPU dan masih banyak lagi. Terus ke sistem informasi analisa kredit di sini adalah bahwa bagian akuntansi memberikan layanan mencatat piutang, mencatat utang, mencatat rugi laba, mencatat transaksi jual beli per hari, per bulan, per minggu, per tahun. Kemudian adanya membuat mengambil rekening koran untuk mengetahui transaksi hari ini, kemarin, dan seterusnya. Kemudian ada sistem informasi penelitian dan pengembangan atau disebut dengan Research and Development Information System. Ini dilakukan oleh bagian IT. Jadi si IT itu memberikan pelayanan bahwa misalnya perusahaan itu eh, melakukan pengembangan dari IT-nya. Misalnya nih websitenya yang tadinya belum ada eh, bagian promosi dan rekrutmen per karyawan ditampilkan di websitenya, kita buat untuk 5 tahun ke depannya bermanfaat gak nih sistem ini. Nah, kita kembangkan dari yang sudah ada tuh, kita kembangkan sebagus mungkin untuk mendapatkan website yang lebih baik lagi dan diterima dalam jangka 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan planningnya. Kemudian adanya sistem informasi teknik. Nah, sistem informasi teknik atau engineer information system ini adalah yang dilakukan oleh dari bagian tekniknya. Nah, tekniknya apa? Misalnya bagian IT tadi dia harus mengontrol setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, ataupun per tahunnya apa-apa saja sih yang harus diperlihat, yang harus dijaga nih. Misalnya kabel dari komputer, servernya, kedinginan server, ruangannya, suhunya, terus komputernya, skill dari staffnya harus diupdate terus, misalnya berapa bulan sekali dilakukan pelatihan untuk meningkatkan kualitas dari SDM-nya. Terus aplikasi-aplikasi yang ada itu misalnya diupdate. Nah, sehingga tidak terjadinya aplikasi ataupun virus yang masuk. Misalnya harus ada update antivirus nih setiap berapa bulan sekali kan. Yang sering kita lihat itu seperti itulah.
Nah, dari semua penjelasan ini, ada yang mau adik-adik tanyakan? Kalau misal adik-adik belum bertanya, bisa japri ke saya, eh, dan saya akan mengingatkan adik-adik kembali bahwa untuk pertemuan setiap setiap kalian itu dikliklah daftar hadirnya, diskusinya dikumpul, tugasnya dikumpul sebelum jatuh tempo deadline-nya. Karena kalau kalian mengumpulkan tugas yang sudah lewat itu tidak akan dinilai dan mengurangin nilai dari adik-adik sendiri yang akan merugikan adik-adik. Nah, akhir kata Ibu akhirin pertemuan kali ini dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.